Saudara ahli, sebagai pelaksanaan dari 143 KUHP, kalau di suatu kota disebutkan terjadi pemusnahan, ya, saya awali dulu dengan penukaran. Kalau di suatu kota disebutkan bahwa aparat polisi yang disuruh oleh atasannya menukar sabu dengan tawas, ya, tapi tidak ada satu saksi pun yang melihat penukaran tersebut, tidak ada satupun. Dan tadi saksi menunjuk kepada putusan MK, ya, perluasan saksi. Apakah saksi pernah mendengar putusan PK Mahkamah Agung nomor 78 PK Pitsus 2021 dengan terdakwa seorang pengacara terkenal yang melibatkan juga saksi novel? Tahun 2021 Mahkamah Agung masih menyatakan bahwa dikaitkan dengan ketentuan 185 ayat 2, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terpidana PK bersalah melakukan perbuatan tersebut. Satu saksi bukanlah saksi. Itu kata Mahkamah Agung di tahun 2001 dengan putusan PK nomor 78 Pitsus 2021. Apa saksi masih setuju dengan ini? Iya. Yang pertama saya harus sampaikan begini Yang Mulia. Betul, ya, saya orang yang memang memegang teguh kehati-hatian dalam hukum pidana, gitu ya. Dalam banyak diskusi Pak terkait dengan undang-undang KDRT, dulu saya selalu mengatakan bahwa asas unus tesis nullus tesis itu memang satu asas yang memang kita pegang teguh. Meskipun 185 KUHP memberikan ruang ketika satu saksi bersinkronan dengan alat bukti lain, kita juga mengacu pada 188, dia sinkron, dia bisa membuktikan satu peristiwa pidana, maka ini menjadi satu bentuk pengecualian. Asal bukan saksi saja, tetapi ada alat bukti lain yang menjadi dasar untuk melahirkan petunjuk. Oke, gitu. Kalau begitu saya kasih contoh. Kalau seseorang bawahan mengatakan menyerahkan uang kepada atasannya, ya, tidak ada saksi yang melihat, bukti apa yang dia bakal sinkron? Saya tidak bisa menilai itu. Intinya adalah satu saksi bukan saksi. Satu saksi bukan saksi. Tanpa adanya alat bukti lain yang bisa melahirkan petunjuk, maka asas unus tesis nullus tesis itu menjadi sesuatu yang harus kita pegang. Kalau tidak ada alat petunjuk lain berarti dia tidak punya kekuatan pembuktian. Tidak mempunyai kekuatan saksi. Satu saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian kalau tidak ada alat petunjuk lain, ya. Pertanyaan kedua, tadi sesudah tawas tersebut katanya ditukar, sabu ditukar dengan tawas, dilakukan pemusnahan. Oke. Pada waktu pemusnahan ada berita acara oleh beberapa pejabat. Oke. Dituduh menukar tawas, dibuat tuduhan bahwa yang dimusnahkan itu adalah tawas. Tapi dalam berita acara pemusnahan yang ditandatangani pejabat, disaksikan pejabat, yang dimusnahkan itu adalah sabu. Pertanyaan saya, apakah surat dakwaan itu tidak lengkap kalau tidak ada satupun saksi yang ikut menandatangani pemusnahan itu diperiksa sebagai saksi? Artinya dituduh yang ditukar itu adalah, yang dibakar itu adalah tawas atau yang dimusnahkan tawas, tapi saksi-saksi satupun tidak ada yang diperiksa di BAP, tidak ditanyakan. Baik, kalau kita bicara berita acara tadi ya Pak ya, jelas dia adalah alat bukti surat tadi berdasarkan ketentuan KUHP, gitu ya. Tetapi kembali lagi, tadi Bapak sempat menyebut 183. Minimal 2 alat bukti kan, ya, jadi kalau satu alat bukti belum cukup, belum cukup. Jadi kita menghitungnya apakah kecukupan alat bukti atau alat bukti yang cukup untuk membuktikan satu peristiwa itu ada atau tidak, itu kita harus verifikasi karena syaratnya adalah 2 alat bukti. Verifikasi dengan orang yang hadir pada saat pemusnahan, begitu? Saya tidak tahu spesifik tentang peristiwanya. Tetapi kalau berita acara
dan fakta ini yang dihadirkan, apakah itu menjadi satu petunjuk atau tidak tentunya harus didukung berdasarkan alat bukti yang lain. Makanya tadi contoh nyata pada saat pemusnahan berita acara ditandatangani semua pejabat yang hadir pada saat pemusnahan. Berita acara pemusnahannya diakui sebagai alat bukti. Tapi tidak satu pun orang yang hadir pada saat pemusnahan tersebut di BAP sebagai saksi. Apakah itu membuat surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap karena terlalu prematur? Itu saya kembalikan kepada majelis hakim untuk menilainya. Bapak, karena Ibu kan ini kaitannya 143, Ibu sebagai ahli. Saya tidak bisa menilai hanya penggalan peristiwa, Pak, gitu ya. Jadi saya kira prinsipnya adalah dalam pembuktian satu tindak pidana minimal pada 2 alat bukti. Tadi berita acara itu kita terima sebagai alat bukti surat. Akanlah sangat baik kalau kemudian ada alat bukti lain yang bisa kemudian memberikan petunjuk kepada hakim bahwa peristiwa itu benar terjadi. Sederhananya kalau memang tidak bisa diverifikasi, dia tidak punya nilai kekuatan pembuktian. Tetapi apakah itu menggambarkan seluruh proses? Ini saya harus hati-hati. Ya makanya saya kembalikan kepada majelis hakim pada perkara pokoknya. Kalau untuk gitu pertanyaan saya, dalam suatu tindak pidana penyidikan, apakah saksi material sangat penting? Sudah sewajarnya harus diperiksa? Ya, karena dia, kalau kita mengacukan pada 184 KUHP, tadi saya sampaikan, ya urutan itu bukan sekedar urutan. Karena memang alat bukti saksi itu menjadi sesuatu yang penting dan sangat penting di dalam peristiwa pidana, khususnya dalam pembuktian. Meskipun saya juga mengatakan bahwa apakah setiap pembuktian perkara pidana harus ada saksi, juga belum tentu. Ketika kemudian alat bukti lain gitu ya bisa dipakai. Dalam satu peristiwa saksinya nggak ada, tapi ada surat, ada visum misalnya seperti itu. Itu bisa dipakai. Tetapi penting di dalam peristiwa pidana, iya. Jadi apakah Anda sependapat bahwa tindakan penyidik yang tidak memeriksa orang-orang di TKP pada saat kejadian adalah tindakan malpraktek? Iya, kalau kita mengacu parameter malpraktek ya. Malpraktek adalah kepada SOP misalnya, dan SOP memang atau tadi aturan-aturan penanganan manajemen penanganan perkara itu terlanggar, tentunya kita akan mengatakan ada malpraktek di sana. Ada malpraktek kalau saksi kunci di TKP tidak diperiksa dan di BAP. Seandainya peristiwa itu ada, ya. Oke. Dan tadi saya kaitkan lagi, yang hadir di pemusnahan tersebut adalah orang-orang yang diakui ada tanda tangannya di berita acara pemusnahan, tapi tidak satu pun dipanggil sebagai saksi di BAP dalam perkara yang sedang berjalan. Anda mengatakan itu tergolong malpraktek. Pertanyaan kedua, kemudian setelah kasus tersebut, misalnya kejadiannya adalah di Polres Bukit Tinggi, disebutkan bahwa terjadi penukaran oleh aparat polisi di Polres Bukit Tinggi, sedangkan narkobanya tertangkap di Jakarta. Pertanyaan kedua lagi, kaitannya juga dengan praktek. Ada 4 penyidik dari Polres Bukit Tinggi di BAP di Polda Metro Jaya mengenai narkoba ini yang kemudian dibawa ke Jakarta, yang merupakan katanya hasil penukaran dari sabu menjadi tawas. Pertanyaannya, ternyata di BAP 4 penyidik tersebut tidak ditanya sama sekali oleh penyidik Polda Metro Jaya apakah melihat atau mendengar adanya penukaran sabu dengan tawas. Apakah itu juga merupakan tindakan malpraktek? Iya, saya harus mengatakan begini. Satu, ini kan ada 2 tempat yang terkait dengan peristiwa pidana, gitu ya. Saya selalu mengatakan bagaimana mengenai kewenangan untuk penanganannya, karena ini sifatnya ada di beberapa tempat, gitu ya. Termasuk pengadilannya pun kalau kita mau mengacu kepada KUHP, ketika dia berada di beberapa tempat, tentunya yang paling mudah pembuktiannya. Termasuk dalam konteks ini kewenangan penyidikan, jadi tidak ada masalah yang mulia, karena di dalam Undang-Undang Kepolisian pun kewenangan Mabes Polri adalah kepada tindak pidana yang terjadi di seluruh Indonesia. Jadi sah saja, ya. Apakah kemudian tadi tidak ditanyai atau ditanyai itu menjadi satu bentuk kesengajaan atau itu bentuknya kelalaian? Tentunya kita harus periksa dan kita harus lihat dalam prosesnya,
gitu. Tapi Kalau bentuknya adalah kelalaian atau kesengajaan, kalau bentuknya kelalaian atau kesengajaan berarti ini adalah maladministratif. Tetapi kalau memang itu kesengajaan, tetapi bisa jadi ada bentuk obstruction of justice, gitu. Dalam konteks ini ya kita baca 221 misalnya yang mulia KUHP, kalau itu tidak dilakukan. terlepas dari apakah kesengajaan atau kelalaian, terlepas dari situ, tapi fakta bahwa tidak ditanyakannya satupun pertanyaan ke 4 penyidik yang menangani penanganan narkoba tersebut di Bukit Tinggi, apakah itu membuat pemeriksaan termasuk surat dakwaan itu menjadi kabur, tidak lengkap? Ya. Kan dituduh di waktu narkoba tersebut di bawah penguasaan para penyidik di Bukit Tinggi ditukar dengan sabun ke Tawas. Tapi penyidiknya tidak ditanya satupun pertanyaan tersebut. Itu pertanyaan kami. Bukankah itu membuat surat dakwaan itu tidak lengkap, tidak cermat? Saya pun akan menjawabnya. Kalau saya menyimpulkan hanya ada pada satu peristiwa di antara rangkaian peristiwa penyidikan yang banyak sekali, saya yakin banyak sekali di dalam peristiwa ini, itu akan sangat sumir penilaian saya. Jadi saya tidak bisa menjawab ilustrasi yang seperti itu. Ya, dia tidak bisa jawab ilustrasi. Oke, kalau begitu sesuai dengan pasal 43 KUH pidana, apakah saksi kunci bukannya harus diperiksa? Iya, tadi saya katakan. Ya. Ya, kalau kita bicara tentang saksi, apalagi itu adalah saksi yang menentukan, memang Harus seharusnya diperiksa. Terima kasih. Beralih ke yang lain. Kalau dituduhkan narkoba yang disita di Polda Metro Jaya, induknya berasal dari Bukit Tinggi. Semula 40 kg, 5 kilo disimpan oleh jaksa untuk jadi barang bukti, 35 dimusnahkan, tapi dituduh 35 ini 5 kilo ditukar dengan Tawas, 5 kilo dibawa ke Jakarta. Artinya induknya sama, narkobanya sama, waktu menjadi 40 kg. Pertanyaan saya, untuk membuktikan bahwa narkoba 5 kg di Jakarta adalah induknya sama dengan narkoba yang tersisa di Bukit Tinggi yang disimpan oleh jaksa, bukankah harus dilakukan uji lab bahwa narkoba yang ditangkap di Jakarta sama dengan jenisnya dengan narkoba yang di Bukit Tinggi? Satu, saya bukan ahli forensik yang mulia, khususnya ahli kimia, jadi saya tidak bisa menjelaskan. Tetapi intinya hukum pidana tidak bisa pakai kira-kira, harus by evidence. Tidak bisa kira-kira, artinya untuk mengatakan bahwa narkoba di Jakarta berasal dari narkoba di Bukit Tinggi harus ada penelitian ilmiah atau lab. Itu kan namanya nggak boleh kira-kira. Ya, saya mengatakan tadi harus ada buktinya. Harus ada buktinya. Sepengetahuan Ibu sebagai ahli hukum pidana, untuk menentukan narkoba di Jakarta sama dengan narkoba di Bukit Tinggi, kira-kira buktinya apa? Bukankah uji lab adalah yang sangat saintifik dan semua orang tahu? Ya, saya kira itu bisa ditanyakan kepada ahli kimia, Pak. Karena terus terang formula, kemudian apakah kandungan di dalam narkotika, atau identifikasi rekam jejak antara narkotika yang satu dan yang lainnya, itu bisa diidentifikasi atau tidak. Saya bukan bidang keahlian saya untuk ahli kimia gitu ya. Baik, ahli diminta menjawab sepanjang ahlinya saja. Kan bukan ahli semua kan? Betul. Ahli sepanjang pengetahuan spesifikasinya. Kalau enggak bisa jawab, terserah. Kalau bisa jawab. Betul. Namanya juga ahli. Iya Bu ya? Baik, lanjutkan pertanyaan. Jadi saya kira itu, saya tidak tahu apakah dengan kasat mata bisa dilihat atau memang memerlukan scientific evidence, itu bukan bagian dari bidang saya. Tetapi saya mengatakan bahwa dalam hukum pidana segala dalil yang disampaikan harus melalui alat bukti. Artinya walaupun Ibu tidak tahu bagaimana caranya, harus Ibu berpendapat bahwa harus ada bukti. Betul. Bahwa narkoba yang ditemukan di Jakarta sama dengan narkoba induknya di Bukit Tinggi. Iya. Soal apakah dengan lab atau tidak, Ibu bukan keahlian Ibu begitu. Bukan keahlian. Tapi harus ada bukti. Betul. Tidak boleh langsung spekulasi. Iya. Pertanyaan berikutnya. Tadi
berkas lengkap. Sampai sekarang masih berlaku bahwa seluruh lampiran surat dakwaan, yaitu berkas perkara, adalah hak dari terdakwa atau kuasa hukumnya untuk mendapatkan satu salinan. Benar? 143 ayat 4. Iya, itu kaitannya dengan right to self defense yang mulia. Jadi hak untuk membela diri. Kalau itu dilanggar, apa akibatnya? Saya akan mengatakan ada pelanggaran HAM gitu ya, terkait dengan hak untuk membela diri dari seorang. Apakah itu berakibat apa akibatnya terhadap surat dakwaan? Pelanggaran HAM kan tersendiri. Iya. Kalau ternyata si terdakwa tidak bisa membela diri gara-gara sebagian besar bukti itu tidak dilampirkan dalam berkas perkara, apakah surat dakwaan menjadi apa yang dilanggar gitu? Sayangnya memang ini hanya sekedar moral right ya. Kalau kita bicara dalam konteks HAM yang mulia, belum menjadi legal right, belum menjadi hak hukum begitu. Itu yang memang juga sering saya bicarakan di dalam banyak pertemuan saya. Jadi dia memang moral right, pelanggaran moral. Bagaimana mungkin seorang terdakwa bisa membela dirinya ketika informasi yang datang padanya tentang apa yang disangkakan tidak lengkap. Tetapi kemudian apakah ada pelanggaran hukum ya terkait dengan informasi yang tidak ada di situ, misalnya gitu ya, hak untuk membela diri ini kan kalau saya tidak keliru ada pasal mulai dari 56 gitu ya, 56 KUHP gitu, pendampingan oleh penasihat hukum. Otomatis apakah pendampingnya bisa mendapatkan informasi dalam kaitannya dengan membela diri? Kembali lagi, itu hak memang bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan harus bukankah selain hak asasi manusia itu jelas diatur dalam pasal 143 ayat 4 KUHP, artinya yaitu bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya berhak sepenuhnya, dan kalau itu dilanggar, apakah itu bukan sekedar masalah moral tapi itu pelanggaran terhadap KUHP pasal 143 ayat 4? Betul. Tetapi betul, ya betul, tetapi nanti kan kalau kita kepada majelis nanti ya, apa sanksinya betul, begitu. Betul. Jadi tadi yang saya sampaikan, ya. Apakah ada implikasi secara administratif, Pak? Misalnya menyebabkan surat dakwaan batal, atau ada implikasinya apakah kemudian si pembuat dakwaan itu kemudian melanggar hukum? Itu contohnya begini, majelis, betapa tidak ada gitu ya. Kalau misalnya si Poltak dituduh memerkosa dan suara-suara jeritannya direkam. Suara si Poltak ini kan khas karena khas orang Batak. Dia dituduh memerkosa. Suara jeritannya itu direkam, ada yang merekam. Pertanyaannya, kalau rekamannya itu tidak diserahkan, apakah itu sangat vital melanggar hukum karena si Poltak tidak bisa membela diri? Apakah dia suara dia atau bukan yang memerkosa itu? Kalau tadi saya katakan 221 KUHP yang menyembunyikan bukti itu menjadi tindak pidana tersendiri. Masuk ibu JPU kena 221 KUHP pidana. Saya jangan dong, itu rekan saya, Bu. Gitu ya, tetapi saya hanya menjawab secara normatif. Oh. Ya, kalau contohnya adalah si Poltak yang direkam oleh tetangganya. Jadi bukan hanya hak terdakwa dilanggar, bahkan yang menyembunyikan bukti pun bisa kena obstruction of justice 221 KUHP pidana. Betul. Enggak, kami nggak mau. JPU itu teman kami, kami nggak mau sampai ke sana. Ya. Tetapi kalau tadi dikatakan apakah pelanggaran administratif atau implikasi secara administratif ketika kemudian informasi tidak disampaikan, itu kan bukan apa yang diatur di dalam pasal 221, ya. Gitu ya. Betul, itu pelanggaran HAM, tetapi itu menjadi moral right yang belum kemudian kita akomodasi sebagai legal right. Gitu. Kalau dalam praktek BAP waktu memeriksa saksi, kalau bukti-bukti yang dikasih itu sepenggal-penggal, dipotong-potong, tidak utuh, ya, misalnya bukti chat itu kan bisa kita tahu artinya setelah dihubungkan pembicaraan hari ke-1 sampai ke-7, dan itu dilakukan forensik. Pertanyaan saya, kalau pada waktu BAP penyidik itu tidak ngasih bukti chat itu secara utuh, hanya sepenggal-penggal sesuai dengan kehendak penyidik, apakah keterangan saksi berdasarkan bukti sepenggal-sepenggal yang tidak orisinal lagi merupakan bukti kesaksian yang tidak sah? Ya, sebetulnya ada instrumen lain ya, yang disediakan KUHP, karena dikatakan di sana apa yang kemudian dinyatakan di dalam persidangan itulah yang menjadi bukti. Jadi bisa jadi barangkali Pak, termasuk saya dikasih bukti sepenggal-penggal gitu ya.
dan analisis saya menjadi tidak sempurna di dalam BAP, itu bisa saja diverifikasi di dalam saya begini, konteks persidangan. Sehingga sebetulnya ketika proses atau desain dari sistem peradilan kita sudah memberikan satu verifikasi atau satu proses verifikasi, saya kira kita akan bicara tentang sifat kehati-hatian hukum pidana. Betul, tidak boleh, tetapi bisa diverifikasi. Kita bicara dulu 2 tahapan, ya. Nanti pemeriksaan di persidangan, satu lagi pemeriksaan di BAP dulu. Kita bicara BAP dulu. Apakah Ibu setuju kalau pembuatan BAP ditanyakan kepada saksi, didasarkan kepada bukti, dipenggal-penggal buktinya, chatnya itu dipenggal-penggal, di screenshot, dipenggal satu potong ditanyakan. Kita belum bicara soal, nanti saya tanyakan lagi soal di persidangan. Apakah Ibu setuju, gini, sebelumnya saya tanyakan dulu, di pasal 5 dan di pasal 6 Undang-Undang ITE disebutkan begini, bahwa informasi elektronik bisa menjadi alat bukti yang sah. Ada kata-kata alat bukti yang sah di pasal 5, kalau disuguhkan secara utuh dan lengkap dan asli, makanya dilakukanlah forensik secara ilmiah. Jadi pasal 5 mengatakan agar sah jadi alat bukti harus utuh dan asli, dan utuh tidak dipenggal-penggal. Itu pasal 5 dari Undang-Undang Elektronik. Nah, kalau yang ini ada 2 handphone, ya, oleh penyidik hanya yang menguntungkan di capture, ya, di screenshot, itu yang ditanyakan kepada saksi di BAP, bicara di BAP dulu, sehingga saksi tidak tahu konteks keseluruhan. Apakah menurut Ibu itu suatu keterangan saksi seperti itu berdasarkan alat bukti yang dipenggal-penggal menjadi keterangan saksi yang tidak sah? Ya, kalau tadi saya sempat menyatakan, jadi saya harus konsisten dengan jawaban saya yang pertama, yaitu bahwa konteks alat bukti itu perkembangan dari rumusan alat bukti ini kan ada di berbagai undang-undang yang secara sendiri-sendiri. Tadi ditanyakan kepada saya bagaimana norma di dalam pasal 86 Undang-Undang Narkotika. Maka itu menjadi norma yang berlaku memang di dalam penanganan tindak pidana narkotika. Gitu ya. Dia menjadi lex spesialis sistematis dari ketentuan Undang-Undang ITE. Karena khusus diatur di sana. Jadi norma yang menjadi ukuran atau parameter ketika penanganan tindak pidana narkotika adalah pada norma yang ada di dalam pasal 86. Gitu, Pak. Pasal 86 hanya menyebutkan elektronik. Tidak menyebutkan elektronik yang bagaimana. Setuju? Iya. Oke. Maka kemudian karena desakan kebutuhan masyarakat, kebutuhan penegakan hukum, dibuatlah undang-undang elektronik. Maka diaturlah definisi apa itu informasi elektronik. Jadi apakah pendapat Anda masih konsisten? Justru undang-undang narkotik, undang-undang elektronik itu adalah penjabaran dari kata elektronik di undang-undang narkotika. Di sana hanya narkotik. Apa pengertian apa elektronik? Di dalam undang-undang narkotik, undang-undang elektronik itu dijabarkan. Yang dimaksud dengan elektronik, informasi elektronik adalah ini itu. Saya sangat tidak sependapat kalau Ibu berusaha melindungi kalau mengatakan bahwa lex spesialis, karena di undang-undang narkotika itu tidak disebutkan apa itu elektronik, hanya disebutkan elektronik, tidak ada definisi apapun. Di undang-undang ITE baru didefinisikan. Boleh kita baca sama-sama? Sebentar Bu, sebentar Bu, datang dulu pertanyaannya baru dijawab. Ini kan belum ada pertanyaan. Dari 2 menit dia akan bicara itu belum ada pertanyaan, tunggu dulu. Apa pertanyaannya biar bisa dijawab? Pertanyaannya adalah undang-undang narkotika hanya menyebutkan alat bukti elektronik. Kemudian undang-undang ITE mendefinisikan apa itu alat bukti elektronik. Maka saya tanyakan, bukankah justru undang-undang elektronik itulah penjabaran dari undang-undang elektronik, undang-undang narkotika? Sudah, jawab Bu. Oke, baik. Boleh saya bacakan? Saya menjawabnya dengan membaca pasalnya, Yang Mulia. Ya. Pasal 86 ayat 1, penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Artinya ini perluasan terhadap ketentuan dalam hukum acara pidana. Ayat 2, alat bukti sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat 1 berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik
atau yang serupa dengan itu. Yang kedua, data rekaman informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, termasuk dan tidak terbatas pada satu, tulisan, suara, dan atau gambar. Dua, peta, rancangan, foto, dan sejenisnya. Tiga, huruf, tanda, simbol, dan seterusnya yang memiliki makna yang dapat difahami oleh orang yang mampu membaca dan memahaminya. Jadi tidak memerlukan sarana lain tadi, dikatakan seperti itu. Jadi kalau kita lihat, pertanyaannya adalah apakah norma ini memerlukan interpretasi lagi atau tidak, itu kita melihat kepada normanya. Normanya Ya. menyebutkan apa? Menyebutkan bahwa informasi tadi kan sudah saya baca, Pak, yang tidak memerlukan sarana alat bukti lain. Satu itu. Jadi apakah, tadi saya memberikan contoh gitu ya, Undang-Undang Tipikor merugikan keuangan negara? Tidak ada memang ketentuan di dalam Undang-Undang Tipikor. Apa itu kerugian negara? Kerugian negara adalah pasal 1 angka 22 dari Undang-Undang Perbendaharaan Negara, gitu ya. Tetapi di sini apakah kemudian tadi memerlukan interpretasi dengan menghubungkannya kepada pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE. Ketika di sini sudah dinyatakan dengan jelas tidak memerlukan interpretasi lagi, maka norma ini menjadi norma yang berdiri sendiri. Kecuali kalau memang diperlukan interpretasi tadi, saya setuju dengan kecuali Bapak. kalau diperlukan. Gitu ya, kecuali kalau diperlukan. Sementara di dalam ini tadi dikatakan bahwa manakala tanpa bantuan suatu sarana, ini rumusan tertulisnya, gitu Pak, gitu ya. Jadi kenapa kemudian saya mengatakan ini menjadi lex specialis sistematis bahkan terhadap Undang-Undang ITE. Apakah Anda setuju bahwa alat bukti yang disuguhkan kepada saksi itu harus alat bukti yang benar-benar orisinal? Itu dulu. Kembali, nah sama seperti jawaban atas tadi ya, mengenai tawas tadi. Kembali lagi, saya hanya membaca normanya saja. Ya, saya bukan ahli ITE. Oke, bukan ahli ITE, tapi Anda menjawab tadi seolah-olah ahli ITE. Kalau gitu saya tanya lagi. Saya menjawabnya tadi saya katakan dengan membaca pasalnya. Oke, dengan membaca pasalnya. Jadi dengan membaca pasalnya kita bisa memahami bahwa sebetulnya undang-undang ini memberikan keleluasaan ketika sudah difahami tanpa bantuan alat bukti yang lain kepada orang yang bisa membacanya, maka jadilah itu alat bukti. Kalau bukan gitu, dalam kapasitas saya sebagai ahli ITE. Anda bukan ranah Anda, tapi Anda jawab yang menguntungkan JPU. Tidak, Pak. Silahkan membaca gitu, kembali. Baik. Ya, silahkan membaca kembali. kembali. Saya tanya lagi. Apakah Anda tahu hukum keberatan majelis? Ya, sebentarlah. Ya, kan kita sudah mulai dari awal kita buat tertib, sejuk, damai. Ya. Nah, walaupun hati dan pikiran agak panas. Nah, tujuan kita kan sebentar dulu untuk menggali fakta yang sebenar-benarnya. Kita pahami ahli ini untuk memberi pendapat sesuai dengan keahliannya. Dia udah sebutkan tadi saya bukan ahli IT. Kita tutuplah masalah IT itu dari dia. Untuk itu pertanyaan lain kami persilakan. Kalau itu pertanyaan terakhir mengenai ini. Baik, tidak mengulang. Silakan. Anda tadi mengatakan kalau tidak memerlukan alat lain. Bukan saya yang mengatakannya, Pak. Undang-undang yang merumuskan Kalau begitu, seperti itu. Apakah Anda tahu bahwa chat yang dipenggal-penggal itu baru bisa diketahui apakah itu orisinal atau tidak setelah dipakai alat lain, yaitu digital forensik? Saya tidak tahu. Nah, kalau Tidak itu tahu. Anda jawab, saya setuju. Tidak, saya tidak bisa Tidak mengatakan tahu ya? setuju. Saya Jadi hanya Anda mengatakan tidak tahu bahwa- saya tidak tahu karena saya bukan ahli. Cukup, Bu. itu. Dia tidak tahu, bukan ahlinya itu ahli ini. Jadi Pertanyaan lain. Oke, jadi Anda tidak tahu bahwa chatting yang dipenggal-penggal itu apakah memerlukan alat lain untuk mengetahui? Anda tidak tahu. Saya tidak tahu, bukan Terima ilmu kasih. saya, bukan ilmu saya. Terima kasih. Oke, sekarang Anda tadi menyebutkan bahwa chat yang dipenggal-penggal itu baru bisa diketahui apakah itu orisinal atau tidak setelah dipakai alat lain untuk mengetahui. Anda tidak tahu. Saya tidak tahu, bukan ilmu saya. Terima kasih. Oke, sekarang
kaitan dengan pasal 112 Undang-Undang Narkotik sama 140. 112 Undang-Undang Narkotik disebutkan seseorang atau misalnya swasta begitu dia menguasai tanpa hak itu sudah kena 112. Setuju kan? Pasal 140, kalau seorang aparat polisi melakukan penyitaan tentu dia tidak kena 112 karena masih sebatas menguasai sepanjang tidak melawan sepanjang tidak Sebentar, melawan Bu. hukum. Ada dulu pertanyaannya, ya. Silakan lanjutkan dulu. Pertanyaan saya, harus dibedakan menguasai narkoba oleh oknum swasta bisa kena 112. Menguasai narkoba oleh oknum aparat pada awal penyidikan disita itu tidak melanggar apapun. Itu dulu, di awal dulu. Tadi saya katakan menguasai secara tidak melawan hukum. Ya. Makanya saya bilang, kalau seorang aparat, karena ini pertanyaan saya nanti ke akibat berikutnya. Kalau 112, seorang swasta yang menguasai narkoba tanpa hak itu melanggar hukum. Itu yang kena 112. Pasal 140 disebutkan, kalau seorang aparat itu kemudian melanggar tata cara penyimpanan, tata cara pemusnahan, barulah kena 140. Setuju? Iya. Pertanyaan saya, kalau seorang aparat polisi melakukan pelanggaran terhadap tata cara penyimpanan, tata cara penyisihan narkoba, apakah harusnya didakwa 112 atau 140 yang juga sama-sama pidana? Ya, karena spesifik ya, ini delik propria yang mulia. Jadi di sana ada ketentuan penyidik Polri maupun PPNS ya 8889. Ketika berkaitan dengan administrasi atau tata cara penyimpanan, maka kita akan tunduk pada ketentuan pasal 140 sebagai lex spesialis. Jadi seorang penyidik polisi yang melanggar tata cara penyimpanan, menyimpan di luar jangka waktu, menyisihkan kilogram di luar ketentuan, ada sanksi pidana 140. Betul, dalam konteks barang bukti. Wah, ini surat dakwaan salah dong majelis. Kok 112? Oke. Ya, dalam konteks tadi. Ini kita belum sampai ke arah penjualan ya, kita belum sampai ke penjualan. Jadi kalau kita jangan bicara dulu penjualan ya, nanti kalau unsurnya baru menyimpan secara penyidik menyimpannya melebihi jangka waktu. Iya. Menyisihkan melebihi jumlah kilogram. Betul. Jadi harusnya didakwa 140 bukan 112 ya. Iya. Jadi surat dakwaan seperti itu harusnya apa? Batal demi hukum. Batal demi hukum. Artinya sekali lagi Bu, batal demi hukum. batal demi hukum. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Tadi ada tuduhan bahwa tadi penyidik yang menyimpan ini, kalau tadi kan Ibu mengatakan waktu dia menyimpan dia tidak melanggar hukum karena memang itu tugas dia. Ya. Kemudian dituduh selama bulan Mei sampai Agustus ada kesepakatan, ada perintah dari atasannya, tukar aja sebagian dengan tawas, baru yang kamu tukar itu kamu jual. Oke, itu ada. Jadi seolah-olah ada perintah awal untuk menjual dari atasannya, seolah-olah. Ya, di situ Anda mengatakan kena pasal 55 apa itu? Meeting of minds, begitu. Begini, tadi kalau dilihat jangka waktunya yang mulia, mohon maaf ini. Ketentuan di dalam pasal 87, 88 memberikan hanya dalam jangka waktu 2 hari yang mulia untuk kemudian melakukan pemusnahan. Ya, pada PP 40 tahun 2013 di situ memang ada ketentuan 3 hari, agak berbeda, tetapi jumlahnya ya 2 hari dan 3 hari. Saya bingung ketika ditanyakan ada penyimpanan dalam jangka waktu yang lama, satu itu. Yang kedua, kalau kita lihat dari jumlahnya, itu yang bisa disisihkan sangat kecil, hanya untuk verifikasi lab dan alat bukti. Saya memang saya hanya membaca rumusan di dalam PP 43. Jadi saya takut menjawab pertanyaan ini karena saya akan mengatakan ketika menyimpan dalam jangka waktu di atas ketentuan itu sudah merupakan satu perbuatan yang melawan hukum. Oke, saya setuju dengan Ibu tadi. Memang kita sama-sama setuju berdasarkan dia melanggar pasal 88 dan 89. Itu kita setuju.
Ya kan? Ya, cuma diatur dalam undang-undang ini kalau pelanggaran pasal 88, pasal 89, pidananya diatur 140. Betul. Betul. Harusnya didakwa 140, begitu loh. Iya, saya mengatakan seperti itu. Tapi dari pertanyaan berikutnya pada ilustrasi kasus gitu ya, dikatakan jangka waktunya di atas gitu ya. Justru karena di atas makanya melanggar. Baik, penasihat hukum tahan diri. Nah, jangan juga sambil ketawa sambil membentak, tidak boleh itu. Ya, gue jauhin deh. Ini kayak Ayo. suara gua aja nih, salah-salah tempat dari Sumatera, Pak. Oke, baik. Oke. Yang lain silakan. Jadi sekali lagi, kalau pelanggaran pasal 88, 89 oleh aparat penyidik, memang harusnya didakwakan 140, terlepas dari berapa hari disisihkan. Nah, pokoknya asal melanggar 88, 89 harusnya didakwa pasal 140, benar iya, ya? Iya. Oke. Sekarang saya ada pertanyaan lagi. Tadi kaitannya dengan sekarang penjualan, ya. Terlepas dulu apakah sudah ada rencana atau tidak, saya hanya mau fokus dulu kepada unsur meeting of minds, pertemuan kesepakatan. Ya. Kalau di dalam BAP Ibu di halaman ini, tapi di halaman 27, ya. Di halaman 25 ya, di BAP Ibu ditunjukkan chatting, ya, ada di sini, ya, ditunjukkan chatting adanya perintah dari seorang jenderal kepada bawahannya, musnahkan, tarik kembali barang itu, yang intinya jangan jual. Dan oleh si ajudannya, si bawahannya mengatakan siap jenderal, perintah laksanakan. Ini ada di BAP Ibu, dikasih. Pertanyaannya, dalam jawaban Ibu di belakang ini sama sekali tidak ditanyakan penyidik, ya, apa arti kata-kata ini? Tidak ditanyakan. Saya lupa. Mungkin tidak ada ya. dalam jawaban Ibu. Saya lupa. Tidak ada. Saya lupa. Ya, tidak ada memang. Dalam jawaban Ibu tidak ada. Oke. Kalau gitu saya tanya di persidangan ini. Ini masih dalam konteks menjual, ya. Kalau kaitannya ke meeting of minds untuk menjual. Kalau si jenderal tanggal 24 September telah perintahkan, musnahkan, tarik itu barang, dan tidak ada lagi perintah sesudah itu. Sedangkan si anak buah mengatakan siap, perintah laksanakan, akan saya musnahkan, akan saya tarik. Tapi 3 minggu kemudian secara diam-diam si anak buah ini menjual barang tersebut ke pihak ketiga. Pertanyaan saya hanya khusus penjualannya. Apakah dalam penjualan tersebut masih ada meeting of minds, pertemuan kesepakatan dari atasan ke bawahan, atau itu sudah konteks berbeda? Kalau kita dalam konteks konstruksi hanya itu ya. penjualan aja? Ya. Jadi perbuatan menjual, Ya. itu kan fultoidnya ketika kemudian terjadi perbuatan menjual itu. Ya. Ya, jadi itu fultoid, Ya. ya, 114. Jadi kalau ada seorang peserta delik yang di tengah jalan mundur secara sukarela, maka dia menjadi bukan peserta delik lagi. Karena apalagi kalau itu peserta delik itu adalah orang yang punya pengaruh memerintahkan itu. saya tidak melihat atau tidak mengatakan adanya konteks kualifikasi yang berbeda, yang mulia, di antara para peserta delik. Prinsipnya adalah ketika kita bicara meeting of mind harus ada kesepakatan, kebersamaan, niat yang sama untuk melakukan satu tindak pidana. Ketika satu peserta delik menyatakan mundur, ya, dari kesepakatan itu, kita tidak bisa mengatakan dia sebagai peserta tindak pidana. Dan tidak bisa didakwa nanti 114 gitu kan? Iya, kalau memang kita bicara soal dalam konteks penjualan, gitu ya. Dalam konteks penjualan, tadi saya batasi ke penjualan. Sambil saya istirahat dulu, silakan. Mohon izin majelis. Silakan, silakan. Lanjutkan yang lain. Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV,
independen, terpercaya,